Kalau buat gaji mah nyamanan sini kan. Gimana? Nggak buat thumbnail nih, buat thumbnail. Iya. Tapi kalau kita bisa ngasih yang berkualitas ya kenapa harus yang biasa-biasa aja gitu. Ngomong. Tadi gue kira lu bakal gitu. Gue jadi lu karena gue deg-degan. Oh iya. Oh anjir. Oke. Selamat datang di Enggak selamat datang. Gitu ya? Emang lu event ya, terlalu acara. ini ya, terlalu Oke guys, ini namanya program DBL apa atau tuh? di balik layar. Oh, di balik layar. Bareng Najis. Oh, enggak DBL Jangan ya. DBL ya. DBL. Tuh, lu lihat kan, kita syuting di direct langsung kan. DBL. Udah, nggak apa-apa frame aja. Lu lihat kan tuh komisaris utama pantau semua di sini cek. Takut kita pada keceplosan. Nah, jangan DBL berarti DBL. Iya. Di balik layar. Nah, bersama bersama Najis. Masa Najis sih? Gue sih nggak setuju banget. Nanda Aziz. Gue nggak setuju banget sebenernya ya. Kayak Nazis tuh dipositifin Nazis. Iya. 40 20. Oke, kali ini kita mau tes program. Interviewnya nggak usah jauh-jauh dulu, Jis. Iya. Kita harus interview ya head aing lah kalau bahasa Sundanya mah ya. Iya. Head aing kan. Tekan gitulah. Kita kan kacung kampret banget nih. Ini mah head Tapi aing. jelasin dulu dong kenapa sih namanya di balik layar? Harusnya gue ya. Oke, Ya enggak apa-apa jadi iya. Jadi di balik layar ini kita kan mau bikin program yang bintang tamunya itu di balik layar dari YouTuber atau media-media besar khususnya di channel YouTube ya. Misalnya kayak Taulani TV. Orang taunya siapa sih? Ada Melvin, ada Agung misalnya. Di Rans ya udah terkenal lah, ada Lemon, ada Abrar. Nanti siapa tahu kita bisa undang di balik layarnya Boy William yang rajin trending bla bla bla. Nah, kita Deddy Kobuzer kan bisa jadi reuni juga kali aja ada teman lu yang kerja di sana kan. Kita reuni di sini. Bener. Nah, itu yang akan jadi tamu-tamu penting di program DBL. Karena kan kita suka kadang-kadang penasaran siapa sih orang-orang di balik program-program keren itu. Nah, si lancar banget ngomong. Oke, ya udah kita langsung aja datengin salah satu bintang tamu kita. Yang pertama ya udah dari perusahaan kita sendiri, yang konon katanya udah berkecimpung di dunia broadcaster lebih dari 10 tahun. Lebih. Di net aja, di net berapa tahun? Di net 8 tahun. Oh ya. Jangan kita jelasin, Jis. Jadi kan emang kita punya bintang tamu tujuannya itu untuk dia jelasin. Dia jelasin sendiri. Ya udah kita langsung aja undang Winda Octavia atau Kak Via. Weh. Oh ini yang Instagramnya Via si Viril. Si Viril. Ya, dibantu lah. Oke. Kita tanya aja kenapa Kak namanya Via si Viril? Jadi itu sebenarnya ada cerita lucu. Gak usah ngomong lucu. Gak usah lucu. Yang udah. Dibahas lah ya. Gak apa dibahas aja Kak. Makanya gak usah ngomong ada cerita lucu, ntar beban. Ya pokoknya itu nama hoki aja sih, nama panggung gitu. Nama hoki. Coba tuh. Sekarang lagi Jujur aja walaupun komisaris pasti nonton ya. Lagi ngerasa hoki dong karena kan akhirnya semprot trending lagi. Oh iya. By the way kita syuting di tanggal 10 Juni ya. Iya, pas semprot semalam baru 16. trending. Kan kita datang ke sini berarti pengen tahu nih latar belakangnya Mbak Via tuh dulunya kerja di mana, pernah di mana sampai sekarang Diku itu jadi apa? Aduh ini berasa bintang tamu beneran ya. Iya, Tanya bintang tamu profilnya. kan. Jadi ya kalau gue awalnya tuh dari TV dulu, emang lama di TV sih gitu. Kuliahnya juga di bidang broadcast? Iya, kebetulan kuliah di broadcast Unpad. Anak Unpad, di Jatinangor Pride. Susah tuh. Terus lulus dari kuliah itu alhamdulillah keterima di Trans TV. Di Trans TV sekitar 3,5 tahun. Terus habis itu hijrah ke televisi masa kini, ke net itu terakhir hampir 9 tahun. Lama banget ya. 8,5 tahun sih, harusnya tahun ini 9 tahun tapi kemarin mutusin buat resign dan akhirnya pindah ke dunia digital itu ke Kuy. Iya benar, agak mirip-mirip ya.
Ya, sama Sama pacaran gue. Oh, di satu alma mater. Iya, gue juga dulu di net kebetulan, dan terakhir program di net itu ya gue bareng Kavia di Tonight Show. Aji awalnya juga dari trans, enggak? Enggak, gue langsung ke net sih. Lulus langsung masuk net. Gak pernah 7 ngerasain apa ya, media startup ya, belum pernah ya? Iya Net dong. startup dong. Oh iya, deh, apa hitungannya sih? ya. maksudnya Iya dong, kan Iya. net baru banget waktu gue masuk. Iya, hitungannya startup ya. Iya. Kita tuh Startup mulai, yang iya. kelihatan berhasilnya ya. Iya, kita tuh mulai itu emang bener-bener dari awal kan Zis. Berarti Iya, lo iya. MDP berapa? gue MDP 2, jadi gue masuk MDP tahun 2. Novia ikut 2013. MDP, bukan kan? Enggak, aku Orang dari- dalam, Bang. Jadi yang menghandle MDP 1 malah. Iya. Oh. Iya. Orang-orang MDP 1 dia yang handle MDP 1. Iya. Oh, Gue Jis masuk ngerasain MDP 2. MDP 2. Yang dulu sempat viral TNI-an itu ya. Iya, gue Militer. selama 10 hari di militer di Lu Cilandak. di mana waktu itu? Cilandak. Oh, Cilandak kita golf. Iya. Ya lo golf gue disiksa di situ. Oh, 10 iya. hari. 10 Iya, hari. gitulah. Emang dulu kalau di sekolah lama gitu. Kalau lu baru masuk, lo harus ikutan militer dulu. Biar itu jiwa wajib. militannya tuh dapet gitu. Tapi di situ Jiwa belajar korsaknya. broadcastnya ada apa emang fokus buat mental aja? Full mental kan, kita benar-benar full dididik untuk jadi pribadi-pribadi yang kuat gitu loh. Disiksa. Tapi belum tahu. Tadul gue penasaran banget nih. Iya kan itu juga pertama. Tapi gue minta yang tiktokan gini gak usah dipotong ya. Karena kan kita emang kacung Sharing, kampret sharing. ya. Iya, enggak apa-apa, sharing aja. Tapi- Maksudnya juga dulu Iya, gue tapi kayak lu belum lumayan tahu berat. jadi apa divisinya udah maksudnya? tahu gue jadi kreatif. Oh. Tapi emang itu kan Sebelum semua main. divisi dia masukin ke situ. Semua wajib. Dikirain gue tuh abis dibuat dibentuk karakternya baru ketahuan karakternya jadi. Enggak. Oh, enggak. Semuanya wajib. Jadi walaupun semua lo nggak wajib. MDP, lo masuk di tengah-tengah gitu. Misalnya lo masuk di bulan-bulan Oktober, ya lo tahun depannya harus ikut. Oh, bareng masuk sama ke MDP selanjutnya. kayak gitu. ospek bareng adik kelas gitu ya. Betul. Dan itu gue jadinya nambah-nambah dikit gak apa-apa ya guys. Jadi Iya itu dong. tuh kayak, maksudnya dulu tuh waktu gue di net pertama masuk itu tuh kan kayak kita gak tahu kerja di TV tuh kayak gimana kan. Jadi kita benar-benar dididik yang 10 hari itu. Lalu emang kuliahnya apa? Kok Gue nggak kan tahu? kuliahnya bukan broadcast. Oh, Gue bukan broadcast. Iya, anak pariwisata gue. Guide. Oh, anak Cuma perhotelan jiwa-jiwa gitu. entertain. Dia Oh, kan, jiwa. ya, Jadi cuman kan masuk. dari dulu emang suka Masih masuk. tampil di TV. Ada passion ya. Iya. Open. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi maksudnya pada saat, dan masalah dulu tuh waktu di zaman gue masuk itu, kalau lo nggak kuat menjalani 10 hari lo tuh bisa, ya udah gue berhenti deh saat. Jadi kan ada orang-orang yang nggak kuat. Udah lo keluar aja. Gitu. Oh, gitu. Jadi itu Seleksi adalah salah alamnya. satu tahap untuk menjadi karyawan akhirnya. Dan ternyata pada saat abis masuk ke net, seminggu setelah itu kayak, kita mendingan balik ke Cilandak lagi aja kali ya. Ternyata kerja lebih capek. Lebih capean di Cilandak itu. Capek. Lebih Kerja daripada di kerja daripada Cilandak. Cilandak. Kayak kaget gitu tuh, kayak ternyata kerja di TV tuh kayak gini ya gitu. Tapi kan akhirnya bertahan juga kan 7 Iya, tahun. gue bertahan 7 tahun karena mungkin gue butuh kali ya. Bukan. Kalau handle tayangannya apa berarti, Mbak Via? Dari yang mana nih di net? Dari awal di net, mungkin Dari Trans TV dulu kali ya. Iya kan zaman-zaman, waduh. Kalau di Trans TV itu yang aku inget ya. Sebagai apa tadi? Yang aku mulainya tuh dari kreatif. Oh, kreatif. Itu programnya pernah missing lirik. Missing lirik. Dari Tropika gue nonton. Iya, Tropika, Fitra. Sama sama ada- Irgi. Iya. Terus ketahuan kan berarti zamannya ya. Gitu zaman kapan gitu. Iya. Terus Gue masih ada SMP kan. apa lagi? Emang umurnya berapa, Jis? Kok lu mengkodekan masih SMP? Berarti lanjut. jauh banget jaraknya. Makanya Kayak gue pura-pura kan biar gak kelihatan kuat tua aja. Terus abis itu Big Brother. Iya, Oh gue iya, Nonton nonton. kan Big Brother, itu, Big Brother. Ada awalnya rumah terakhir di Iya, Antv. iya. Betul. Lanjut. petir. Iya, di Antv Itu petir. capek lo ngerjain itu. Capek ya? Tapi seru gitu. Itu sebagai kreatif juga di situ masih. Sebagai kreatif. Terus Indonesia Mencari Bakat. Oh, itu yang Kelanting. share-nya katanya sampai 40 seluruh tengah Indonesia nonton itu Iya, kan. Iya, tapi iya, gue iya. tuh masuknya waktu itu di Indonesia Mencari Bakat 2. Kelanting Funky Papua itu kan yang Itu gitu-gitu ya? masih Satu IMB itu yang satu. Oh, tahu lu umur Yang gua kedua tuh. tuh Ebi Galabi. Iya. Oh iya. Terus- iya. Lupa, gue aja Lupa, udah gue lupa cuma serius. ingetnya Ebi Galabi doang. Itu ratingnya tinggi itu. Oh, sama Pelukis Pasir juga satu. Oh iya. Oh iya, Pelukis Pasir Itu istrinya Dua apa satu Pelukis Pasir? Dua. Dua Pas kan? istrinya Iya, iya. Demian. Istrinya Demian. Bukan, Denny istrinya Darko. Denny Darko. Dia bilang ini atau Sarawijaya. 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 Sorry banget lagi gua. Ini terlalu natural ya. Nggak Gak apa-apa. nggak nggak apa-apa. apa-apa. Terus
Terus abis itu pindah ke net, alhamdulillah jabatan naik jadi senior kreatif. Senior kreatif dulu. Entertainment news dulu. Yang hostnya Deva, terus Dominic, Safira. Terus pernah pegang program apalagi ya di net tuh gue lupa. Chef Table. Terus desain juga pernah cuma sebentar. Chef Table desain. Terus ini yang gede-gede aja kali yang gue sebutin ya. Emang tadi kecil-kecil ya? Yang tadi aja gue tahu loh. Nah, itu kan program-program yang Sabtu Minggu gitu. Orang tuh kayak bukan yang reguler tiap hari gitu. Yang paling lama sih sebenarnya Tonight Show. Tonight Show. Salah satu tulang punggung net media. Berapa tahun tuh? Hampir 3 tahun setengah. 3 tahun di Tonight Show. Gila. Keren kan? Oke. Gue tuh mau nanya apa ya tadi? Program terbaik yang pernah lo jalani. Sebenarnya programnya kan punya kesan masing-masing kan. Tapi yang paling berkesan banget sampai sekarang program apa, Kak? Ya pasti Tonight Show sih. Tonight Show ya. Kenapa Tonight Show? Kalau ditanya kenapa ya, pertama itu program paling lama yang gue pegang. Jadi gini, sistemnya nih ya, kalau kita jadi produser di TV atau tim kreatif atau tim produksi, itu tuh nanti akan ada rollingan biar nggak bosen timnya gitu. Dan biasanya paling lama juga 2 tahun gitu. Program-program tuh misalnya kayak gue produser nih, pegang program A, paling juga nanti 2 tahun di rolling karena biar fresh kan idenya. Nah, Tonight Show ini jadi program yang paling lama nih gitu. Ya pernah misalnya kayak sempet di rolling dulu karena megang program spesial, mungkin program lainnya. Terus ulang tahunnya tuh program spesial itu kan ya? Ya, atau misalnya program-program spesial yang ada sponsornya gitu. Tapi tiba-tiba ntar abis itu balik lagi dan itu ya kurang lebih 3 tahun setengah lah gitu. Jadi kayak udah banyak cerita aja gitu. Maksudnya kayak ya di Tonight Show itu karena program paling lama jadi kayak udah banyak pengalaman aja, susah seneng bareng-bareng gitu. Kita tuh ngelewatin masa susah di saat share kita drop gitu, rating share kita jelek, terus tiba-tiba akhirnya bisa naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu. Terus udah gitu belum lagi kayak kita juga kan di Tonight Show itu salah satu program yang menurut gue host sama tim kreatifnya tuh bonding banget gitu. Iya kan Aziz, Aziz juga Aziz juga handle Tonight Show. Gue di Tonight Show cuma sebentar sih, kayak cuma 6 bulan. 6 bulan. Karena gue selama 7 tahun di net, 6 tahunnya habis bareng program sama Sule Sutisna. Kang Sule. Oh, ini talk show. Gue megang program di talk show dan dulu ada bukan sekedar wayang. Lu dah. Kita lihat. Kita lihat. Aziz lumayan sering disebut. Iya, maksud gue tuh dulu gue cerita sedikit kali ya tentang gue. Jadi gue dulu di net itu awal masuk ya udah, gue dulu awal masuk tuh langsung program Tonight Show duluan, tapi dulu masih. Oh, berarti langsung kerja sama bareng. Oh, enggak, tapi gue dan hostnya tuh juga gue masih pegang dulu Ari Untung sama Testi yang lama banget. Yang lama banget itu cuma 3 bulan, mereka juga kayaknya udah enggak inget gue juga. Tapi hitungannya bukan pilot ya, masih udah running. Udah tayang. Karena kan dia kan angkatan kedua, berarti angkatan masih tahun keduanya net kan. Nah, tahun pertama sebelum ulang tahun. Dan itu tuh Tonight Show udah kan salah satu program awal kan. Iya. Jadi gue udah megang program itu, terus gue dipindahin. Cuman kayak dipindahin beberapa program akhirnya yang bukan sekedar wayang, itu sama Kang Sule. Itu juga dulu ada program bulan puasa tayang 30 menit sih. Tapi setiap hari dari Senin sampai Minggu. Habis itu gue di sana lama, terus dipindahin lagi karena udah bungkus kan programnya, dipindahin lah ke ini talk show. Ini talk show. Jadi gue kayak oke. Berarti dari situ sampai lu lulus tuh ini talk show. Kurang lebih. Jadi kayak dipindahin bentar kayak 3 bulan balikin laginya ke situ ke ini talk show. Tapi suka sesekali Jis handle ini bentar Jis, ada program-program ada, oh ada colongan-colongannya ada. Cuman tetap program utama gue dari dulu ya itu ini talk show itu. Gitu. Karena sampai gue mau karena resign. kreatif andalan ITS kan ya. Jadi kayak tapi ya udah head kreatif itu kan enggak apa? Enggak, gue senior terakhir. Dia udah naik senior kreatif. Jadi ada jenjangnya kalau di produksi itu. Kalau senior kreatif tuh in frame ya? Enggak. Tapi kok in frame? Oh enggak. Karena di net itu enggak kayak TV-TV lain ya. Jadi kalau emang ada kru yang mau in frame ya harus ada. Sebenarnya tuh dulu pengajuan awalnya emang enggak ada jelas gitu kenapa lo harus in frame gitu. Tapi akhir-akhir resign gue sering in frame. Iya, dia in frame. Karena karena kan enggak ada penonton ya waktu itu ya. Jadi ya manfaatin kru gitu. Itu alasannya kenapa kru bisa in frame gitu, karena udah enggak ada penonton. Oh iya. Pandemik kan ya, justru resign pas udah mulai pandemik kan. Udah. Oke, bukan korban pandemi, bukan. Emang resign kan? Emang resign, Nanda. Sorry nih. Dia menanya aja kan. Enggak, dia emang resign. Gue juga agak shock sih. Oke, lanjut ke Kavia lagi kali ya. Daripada. Nah, ini Kak, kan lo
bonding banget sama host-host di Tonight Show. Menurut lo paling asik di antara 4 itu kayak kan Tonight Show ada Kak Vincent, Kak Desta, Teh Hesti sama Kak Enzi gitu. Menurut lo yang paling asik diajak ngobrol, terus sering ngasih masukan, dan menurut lo paling oke banget dah siapa? Marcel. Satu aja. Marcel. Kayak kalau asik sih sebenarnya asik ya. Standar takut. Takut ya. Masalahnya mereka berempat sahabat-sahabat aku gitu. Iya pasti. Enggak, maksudnya kalau asik mereka semua ya asik, tergantung asik gimananya nih gitu. Karena menurut gue ya 4 itu ya punya karakter yang berbeda gitu. Makanya mereka dipersatukan tuh bukan karena mereka punya kesamaan, tapi justru karena punya karakter yang berbeda, terus dipersatukan ya akhirnya jadi sesuatu gitu. Nah kalau Mas Vincent itu panggilnya Mas S. Iya, Mas Vincent tuh biasanya kita panggilnya Mas S. Jadi biar gue datang ke dia, Mas S. Siapa lu gitu lah. Biasanya kan yang manggil orang dalam kan. Iya. Siapa lu gitu. Oke, gue nyatet aja. Mas gitu. Kalau Mas S itu lebih ke di antara berempat nih yang lebih kebapaan gitu. Jadi lebih mengayomi gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada masalah apa pasti dia yang ditetuakan gitu. Kalau Mas Desta padahal tuaan Desta daripada Vincent ya? Apa enggak? Duh, gue lupa lagi. Kayak mereka seangkatan. Seangkatan ya? Gue juga lupa. Mas Desta sih kayaknya lebih tua. Harusnya. Iya. Mirip-mirip tipis lah karena kan teman dari kecil juga. Iya benar-benar gue sampai. Kalau Mas Desta itu juga orangnya care banget gitu. Jadi walaupun kadang kelihatan cuek tapi sebenarnya dia juga perhatian. Jadi kalau maksudnya perhatian gimana? Ada masalah dikit tuh dia langsung japri. Kenapa Vi gini dan maksudnya orangnya juga membantu mencarikan solusi. Ya kan Mas Desta? Gak mungkin dong gue tanya salah satu masalahnya apa, gak mungkin dong. Jangan dong. Oh yaudah, makanya kan gue nanya nih. Iya. Dan dia juga berusaha menjadi penengah juga ketika misalnya ada konflik internal. Konfliknya juga bukan konflik gimana ya. Misalnya kayak lagi biasa lah gitu. Gak di fallback, misalnya satu karyawan sama karyawan gak saling fallback gitu kan. Berantem, tengahin tuh. Gitu, isinan. Terus udah gitu kalau misalnya Teh Hesti lebih ke ibuan gitu. Jadi udah ada bapak, ada ibu, ada Desta kakak tuh berarti kakak tertua gitu. Kakak tertua iya. Botuna iya, tua nakal ya. Kalau Teh Hesti itu keibuan jadi yang ngerangkul semuanya, maksudnya kayak kalau ada apa-apa tuh ya udah yuk gitu. Terus kalau misalnya kita ada acara misalnya di luar syuting juga pasti Teh Hesti yang bantuin buat bikin schedule gitu buat ngatur semuanya. Terus kalau Enzi ini ya anak bontot gitu. Gimana sih jadinya? Enzi juga dengan adanya Enzi juga jadi makin seru gitu karena ngebawa vibe-nya. Jadi cair ya? Iya, ngebawa vibe-nya anak muda. Oh, tim huru hara lah, dia tim huru hara ya. Gitu. Cheers. Terus ya biasa, makanya kalau misalnya dilihat heboh kok di TV kayak suka ribut-ribut sama Desta, ya emang bener, maksudnya mereka tuh kayak Tom and Jerry gitu, ribut-ribut kayak karena sayang aja, bukan yang berantem beneran gitu. Tapi emang di backstage-nya juga ya kita bonding banget, jadinya kayak ya, jangankan itu di luar pun kita saling support gitu. Misalnya kayak ini host-hostnya ya terutama gitu, jadi kayak ya di luar juga mereka membiasakan diri untuk nongkrong bareng gitu. Dan kalau buat kru juga kita kenapa sedekat itu ya karena abis syuting juga kita langsung kumpul besok ngapain nih gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang jadi nggak kerja mulu gitu sama mereka mah ya, kadang mau ada acara makan bareng aja masih oke. Atau iya. Terus ini lebih ke apa sih hal yang bikin lo pasti berat dong ninggalin mereka kan, karena lo udah sebonding itu sama host dan baik host dan krunya juga gitu. Pada saat lo memutuskan untuk gue harus udahan nih dari net gitu, lo kayak gimana dulu minta izin sama merekanya? Pasti kan itu salah satu hal terberat lo kan? Gimana ya? Jujur ya, ini sejujurnya adalah ini belum pernah diceritain kemana-mana kan? Ya iyalah, lo juga di interview di mana juga. Lo tahu cerita ini suami gue doang deh. Oke. Aduh, jadi sebenarnya dari akhir tahun, maksudnya menuju 2020 juga gue tuh nggak pernah kepikiran untuk ninggalin net gitu. Karena menurut gue ya net itu udah jadi tempat yang paling nyaman gitu buat kerja, buat pertemanan segala macam gitu. Karena ya makanya gue bisa bertahan sampai 9 tahun gitu, mulai dari single sampai punya anak 2 gitu. Jadi sebenarnya nggak pernah terpikirkan lah kalau kenapa harus resign sih gitu, sampai akhirnya akhir tahun lalu ya memutuskannya ya karena memang pertamanya ditawarin gitu, dapet tawaran dari Kuy,
Terus begitu ya ngelihat kayaknya itu lumayan jadi mikir sih gitu, kenapa ya? Wah, tadinya juga cuma ya udah siapa sih maksudnya nih Kuy gitu. Akhirnya browsing Kuy itu apa kayak gitu. Tapi emang sebelum dihubungin Kuy juga gue kadang tuh udah ngerasa kayak ini kayaknya digital lucu ya gitu. Kayaknya udah lelah juga ya di TV gitu. Ada rasa kayak gitu sih. Nah, tapi pas mikir lucu itu keselentingannya kemana sebelumnya? Yang dilirik gitu yang dilirik nggak tahu, nggak nggak tahu, kepikiran. cuman pengennya udah Cuma pengennya digital kayak aja. ya kayaknya tuh sekarang banyak YouTube ya, apalagi kan misalnya kayak teman-teman gue yang di net juga udah banyak yang bikin media YouTube gitu. Terus udah gitu ya tiba-tiba dihubungin sama Kuy, itu agak kaget gitu kenapa. Terus akhirnya ya udah coba ngobrol sama yang ngehubungin. Ini perlu gue mention nggak? Mention aja. Itu iya Mas Jeremy bos gue gitu kan. Tiba-tiba ngehubungin, ya udah tadinya juga belum pede, maksudnya ya udah karena ya maksudnya memang keadaan karir gue lagi aman-aman aja di net gitu. Di net juga lagi nggak gimana-gimana, maksudnya lagi fun-fun aja, terus lagi ngerjain program besar juga. Terus ya udah, tapi pas lagi abis itu ngobrol karena approach-nya bagus sekali ya negosiasinya. Berapa sih anak emang? gue ini Berapa gitu. sih? Gak ada sebut. Oh enggak gitu pertanyaannya ya? Nanti gue minta naik gaji. Oke. Gitu, jadi ya udah akhirnya ngobrol sama suami juga karena menurut gue ya karena udah jadi suami ya, udah suami istri, jadi kayak ridho suami adalah rezeki istri gitu. Jadi ya ya udah tiba-tiba suami gue juga ya support aja, ya udah mungkin momen itu jadi kayak ya udah ini waktunya nih kayaknya gue selesai di TV, karena jujur ya maksudnya buat gue cewek terus udah gitu ya kadang ada sih kepikiran. Iya, malah gue kira tuh mau keluar dari net ya istirahat harusnya iya, ya. kepikiran gitu pengen kayak fokus ke udahlah anak 4 gitu ya. ya pengen jadi ibu rumah tangga. Iya, mau pengen Maaf 4 nih, gitu. Enggak sih gitu. Karena gue emang dari awal udah ya bisa dibilang gila kerja gitu. Jadi kayak takutnya malah jadi nggak bisa aja Iya, gitu. dari lulus nggak ada putusnya ya? Nggak ada, karena malah dulu gue dari magang lulus sidang besoknya 3 hari kemudian langsung kerja gitu. Jadi nggak pernah ada Di Trans ketemu Mas Tama, di net ketemu Mas Tama ya? ya. Kuy juga kali ya? Kuy juga. Mas Tama. Ketemu Mas Gading. Iya, ketemu Mas Tama. Sahabatnya Mas Tama. Iya, sahabat Mas Tama gitu. Jadi ya udah ngelihat progresnya Kuy juga, anjir nih media masih baru gitu. Tapi kok keren ya gitu progresnya. Kayak oke juga nih kalau gue bisa jadi bagian sini gitu. Oh wow. Terus ada gak sih yang kan lo udah beberapa bulan ya di Kuy, maksudnya perbedaan yang lo rasain kerja di TV dan kerja di digital, gitu digital tuh ada nggak menurut lo yang lo rasain gitu perbedaannya? Perbedaannya antara TV dan digital Dari speednya dulu. dari speed tuh lebih jauh banget sih. Lebih maksudnya lebih yang beda lah, karena gue maksudnya Kuy ini bisa dibilang startup gitu. Nah ketika sekolah lama gue gitu si TV ini memang walaupun startup tapi memang sudah tersistem gitu. Jadi memulainya dengan sistem yang seperti TV biasanya gitu. Jadi ya ketika gue pindah dan walaupun masih baru tapi ya maksudnya nggak berasa. Ya karena memang ya udah TV mah TV sama aja gitu sistemnya, flow-nya gitu. Terus kalau tiba-tiba pindah ke Kuy ya agak shock gitu awalnya, karena tapi itu juga udah sempat gue pikirin sih, maksudnya kayak siap ini pasti kan perusahaan kecil gitu namanya startup, terus gitu pasti sistem juga masih sama-sama saling ngebangun gitu. Jadi ya sulitnya itu ya, maksudnya perbandingan dari jumlah karyawan aja beda gitu. Maksudnya dengan kayak ya sekarang misalnya untuk pegang program itu juga kan kalau biasanya satu kreatif satu program gitu. Kalau di sini ya kita karena kita startup terus dia gitu ya belum ditanya ke sana. Maksudnya belum ada pertanyaan emang kreatifnya berapa gitu, belum ada. Kayak cuma pengen ini aja. Apa? Foto. Jadi ya maksudnya kita memaksimalkan orang yang ada, manpower yang ada, alat yang ada gitu. Tapi kan ya kadang tuh dengan keterbatasan bisa menghasilkan sesuatu gitu. Iya. Berarti jabatan Mbak Via di sini sebagai head program of Kuy Entertainment. Head gua. Lah, Jis, lu gimana? Nggak tahu. Selama ini gue ngakunya OBS sih. Sorry. Kalau buat gaji mah nyamanan sini kan. Gimana? Nggak buat thumbnail nih, buat thumbnail. Iya. Ya iyalah kalau enggak kenapa?
Apa gue bisa cabut? Ya kalau di film lebih kecil mah gue gak akan cabut juga sih dari net. Ngapain? Gila, Gitu. gajiku lebih gede daripada gaji net. Dah. Makin wangi. Gitu. Aduh, gue harus gini terus dah. Lu juga gedean di sini kan daripada TV kantor lama lo? Iya iyalah jauh. Jauh. Saya kan startup mulu, saya mah. Oh ya lu Paling sebelumnya di mana? gedenya cuman setnek doang kita. Itu juga intern. Oh, tapi sebelumnya media juga kan startupnya. Iya, MCN. Jadi Oh. yang ngepayungin YouTube aja. Iya. Lu berarti emang startnya udah di digital. Startnya digital, startup. Terus masuk ke sini gue startupnya tapi jadi pelakunya lah. Kalau yang kemarin kan gue jadi yang menggawangi aja. Iya. Sekarang jadi pelakunya gitu. Makanya gue kalau nanya-nanya orang-orang TV penasaran kayak apa pola-polanya gitu. Nah mungkin banyak yang nggak tahu nih Mbak Via tuh ngapain kerjaannya di sini gitu. Di Kuy. Datang parkir makan pulang atau ya kan? Gue juga kalau ditanya bingung, gue boleh lihat worksheet gue nggak? Ya ini makanya kan biar tahu gitu loh. Iya sih, gue juga bingung kadang di sini ngapain. Kan dia nggak jadi. Kan yang tujuannya tayangan itu Iya, kerjaannya tuh ngapain? kerjanya tuh ngapain sih Ngapain. gitu. Kalau head program kan sebenarnya lebih ke tanggung jawab ya. Itu kan sebenarnya berarti Sebenarnya, tapi ya sehari-hari ya sama sih karena maksudnya ya walaupun ya dari nama tuh seolah-olah kayak head tuh di atas gitu. Tapi ya gue juga maksudnya ya ya ini karena kan masih syuting, ada ini syuting juga di ruangan Bavia nih. Enggak. Iya. karena maksudnya ya akhirnya kita kalau untuk head program itu ya bertanggung jawab sama program-program yang ada. Terus udah gitu ya bikin report kira-kira performance-nya program-program Kuy gimana sih, karena walaupun nih kalian harus tahu ya, walaupun di Kuy ini media YouTube tapi kita tuh ngegodoknya juga serius banget gitu, nggak yang asal bikin gitu, karena setiap bulan tuh selalu ditagih monthly report gitu, jadi benar-benar menganalisa si tayangan-tayangan mana yang works mana yang enggak, jadi hidup gue tuh ya sehari-hari ya itu bikin laporan gitu, tapi ya sekali-sekali juga ikut syuting misalnya kayak kesemprot, atau misalnya ya karena di sini masih keterbatasan kreatif ya kadang gue juga bantuin jadi brainstorming bareng. ya brainstorming gitu, karena kan mau gimana pun ya gue mah jiwa anak produksi ya, jadi kayaknya nggak akan bisa gitu di balik meja gitu, pasti bawaannya pengennya ke syuting lagi gitu. Jadi ya happy aja kalau misalnya kreatifnya mungkin lagi ada jadwal syuting yang berbarengan gitu, ya udah yang Ajis handle A, gue handle B gitu, yang nggak masalah gitu, karena kan ya balik lagi ya kalau startup mah kita bangunnya bareng-bareng lah gitu. Iya. Terus kalau jam kerjanya tuh jam berapa, pulangnya jam berapa kalau Mbak Via tuh? Ini kalian kan pengen tahu ya, di Kuy itu kayak apa sih kerjanya gitu? Masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa? Jadi biar orang nonton tuh tahu kita kerja tuh gini. Kita tuh kerja gimana sih? Enggak, kalau gue sendiri karena maksudnya bukan prioritas utama tugas gue adalah lapangan, jadi pasti gue lebih ke office hour gitu. Tapi juga enggak yang 9 to 5, tapi lebih ke biasanya tuh jam 10 udah di masuk kantor. Ya, udah ditanyain nih sama bos gue di mana gitu. Jadi ya gue membiasakan diri ya jam 10, jam 11 gitu. Terus udah gitu ya pulangnya jam berapa Jam ya? berapa? Ayo. Paling cepet sih biasanya jam 7 malam ya. Tapi kadang kita biasanya lebih jam 9. Karena apa ya? Karena bukan karena kerjaannya banyak, tapi lebih ke banyak ngobrolnya aja. Karena menurut gua bonding itu penting sama tim gitu. Jadi dan biasanya itu tuh terjadi ya sekitar jam 7 malam ke atas gitu. Karena kalau gua balik cepet sebenarnya bisa aja gitu. Tapi kan maksudnya ya kayak gua ninggalin momen buat bonding sama tim nih gitu. Benar. Tapi emang rata-rata sih kalau menurut gue ya, kerja di media manapun juga rata-rata tuh kayak waktu kerja tuh lebih fleksibel gitu loh. Jadi kayak di TV pun gitu juga kemarin. Iya, di TV juga kayak gitu, ya udah lo fleksibel aja, cuman bisa lebih lama banget atau bisa lebih cepat juga. Bahkan kita ada kadang Selasa, Syuting semprot Rabu kan? kadang nggak ada apa-apa gitu Iya, ya. kadang ada apa-apa, kadang tiba-tiba dari Sibuk. pagi banget sampai tengah malam gitu loh. Jadi kadang-kadang emang ya media tuh kayak gitu. kayaknya rata-rata kayak gitu Iya, gitu, iya, baik iya, dulu gue di Net ataupun di Kuy juga gitu. Iya, dan maksudnya ya itu mah bukan jadi masalah lah. Maksudnya ya nih buat teman-teman juga kalau misalnya kalian mau di media ya udah jam kerja itu nggak boleh jadi patokan gitu. Karena ya itu dimanapun kalian berada ya media itu ya begitu gitu, dan itu udah resiko ketika kalian kerja di media menurut gue ya gitu. Makanya kadang tuh
suka sebel gitu kalau sama ada yang baru masuk misalnya, atau misalnya anak magang gitu, misalnya kayak iya jamnya pulang malam, ya emang begitu gitu. Maksudnya tahu ya. Kadang kemana pun juga akan kayak gitu. Iya, ke dimanapun akan kayak gitu gitu. Jadi makanya ketika lo memutuskan untuk kerja di media, yang mental utama yang harus lo siapin ya, lo harus siap kerja kapanpun gitu. Apalagi yang megang YouTuber personal ya, kadang kan ngikutin personalnya dia gitu. Kalau kita kan kadang emang ada yang ngikutin personal, ada yang emang kita yang ngatur jadwal ya. Karena kan mendingan dikelarin di kantor ya daripada kita bawa pulang gitu, walaupun pulang cuma tidur 3 jam tapi ya udah tinggal tidur gitu, dibandingkan pulang cepet tapi masih. Kamu pernah tidur 3 jam? Pernah? Ya pernah lah. Waduh, seorang ibu sih tidur 3 jam. Aduh. Tapi suami lo orang media juga? Enggak, suami gue banker. Gokil, bisa memahami lo. Iya. Banker kan suami sabar banget gitu loh. Karena gue dari pacaran tuh udah maksudnya udah pakai matre ya, iya, udah tahu kalau gue tuh di media gitu. Jadi nggak boleh jadi isu gitu. Oke. Waktu nggak bisa jadi isu ya. Iya, maksudnya ya udah dianya juga support. Ya sekarang gue kerja malam juga ketahuan kali hasil kerja gue di tayangan. Iya, kelihatan gitu ya. Iya gitu, bukan yang ngapain gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kayak gue hari Minggu kerja. Emang pernah kita kerja Minggu, Jis? Gak pernah kayaknya ya? Kok ini izin Minggu kerja? Kemana? Suami Kavia itu bohong. Kita kan gak pernah kerja Minggu ya? Gak tahu nih gue nih kerja apa. Terus? Nah, tapi kan kalau bener loh, kalau misalnya kita kerja Minggu nih lo semua gitu, tiba-tiba misalnya syuting, tapi kan ketika misalnya keluarga nanya lo ngapain syuting gitu, ya besoknya ada hasilnya, ya emang syuting gitu. Jadi keluarga gue nonton kuy kok. Iya, jadi maksudnya tahu lah. Kadang gitu. yang dilihat, oh itu mobil lu tuh R3 Awal-awal syuting di Rumah Gading, mobil gue parkir. Motor 3 Nanda. Oh iya, berarti anak gue syuting. Dan jadi salah satu kepuasan sendiri gak sih R3 ketika in frame? Enggak. Oh bukan. sorry. Jadi kayak suatu kepuasan sendiri gitu ketika hasil kerja lo tuh ditonton dinikmatin ya. sama semua orang. Iya, yang membedakan kenapa kerja di media tuh lebih menyenangkan. Karena apapun yang lo buat, ya itu hasilnya tuh dinikmati sama semua orang, beda sama orang kantoran. Iya, kerja lo bagus, yang nikmatin ya hanya kantor lo gitu, orang di sekitar kantor lo. Benar. Nah pas masuk sini Mbak, anggaplah kan lu tuh dari rumah besar nih, neta nggak lu rumah besar, pas masuk sini kan kayak lu harus membersihkan, menurut lu ada nggak yang aduh kayaknya gue harus ini dulu yang gue tata ini. Ibarat kata kan Kui dibangun dari gua yang bukan di 37 tahun di net. Ibaratnya dari kacung kampret membangun ini, lu datang kira-kira apa sih yang pertama lu bersihin sampai sekarang rapi gitu, dirapiin gitu ya. Dibenerin sistemnya. Apa yang pertama kali lu lihat tuh apa dulu? Ini boleh jujur nggak? Ya jujur aja. Kalau yang tapi kan dasarnya aja, gak sampai dalam ya, maksud gua gak usah ditelanjangin juga, cuman lah pertanyaan maksudnya gini kayak bisa sendiri. Pola syuting, misalnya kita tanya simpel aja jawabannya. Lebih ke situ. Gak usah pakai Nanda, lu sih yang harus gue bilang kayak lu karena dia evaluasi jadinya. Gak perlu orang tahu juga. Iya. Dalam-dalamnya. Kalau gue sih yang pertama gue datang ke sini yang gue lihat, yang pengen gue bukannya gue benerin ya, yang pengen gue tanamkan nih. Bener. Gue pengen tanamkan ke anak-anak Kui adalah ya lo bertanggung jawab sama tugas lo di Kui. Oke. Karena misalnya sesimpel gini, ya Aziz kreatif gitu. Misalnya lo production head gitu, ya udah lo jalankan tugas lo maksimal, tim editor ngejalanin maksimal, videografer maksimal, ya semuanya hasilnya akan maksimal gitu. Jadi jangan sampai karena ini cuma ibaratnya mungkin ada kalimat kayak ini tuh YouTube doang, nggak usah ribet-ribet lah kayak TV gitu. Ya tapi kalau kita bisa ngasih yang berkualitas ya kenapa harus yang biasa-biasa aja gitu. Itu sih. Kita hanya ternyata iya gitu. Jadi kayak misalnya nih teman-teman editor kadang misalnya lu udah bagus belum? Udah Kak, ya coba bikin yang lebih bagus lagi gitu. Maksudnya jangan pacu terus ya. Iya, ini kayak bisa diginiin deh gitu. Tapi kan itu harus ada jiwanya tersendiri, karena gini ya menurut gue kenapa di sekolah lama gue juga bisa segitu berhasil, karena mereka memang bisa berhasil membuat para pegawainya bertanggung jawab sama kerjaannya. Dulu tuh gue sesimpel kayak gue pulang pagi nih ngedit, itu gue nemenin editor misalnya pulang sampai jam 3 pagi, bukan karena disuruh bos gue,
bos gue tanggung jawab lu. Iya, bos gue mah bodo amat, yang penting besok tayang ya Vi, gitu. Mau yang ngerjain editor, kita ninggalin kita tidur ya bodo amat. Cuma kita tuh dididik ada rasa tanggung jawab, apa yang kita kerjain tuh harus bener, dan gue tuh takut banget gitu dibilang nggak bisa sama bos gue. Makanya pasang badan juga lu, bukan editor ketika ke atas kan. Betul gitu, dan itu semuanya maksudnya larinya tuh sama gitu. Semuanya merasa ada rasa itu ya kan. Lo juga misalnya kayak kreatif nih, lo pasti belum dapat artis nggak akan pulang, nggak bisa yang aku di rumah aja nyari, nggak mungkin. Sampai jam 3 baru nemu, baru pulang. Karena kita ada rasa tanggung jawab sama kerjaan kita gitu. Dan ya gue sih maksudnya ya sekarang juga gue merasa ya teman-temanku udah mulai ke arah situ gitu. Gak kayak gue lah ya jam 10 datang, guys syuting sini gue pulang. Jelas kan kalau gue gitu. Enggak. Kalau itu nanti lo jadi kayak public enemy kayaknya. Lo dimusuhin semua anak-anak di sini. Tapi enggak, Manta terima kok. Suka kok dengan pola gue seperti itu. Ya kan? Apa-apa lah. Ada kameranya gini nih, enggak. Enggak TV banget, Jis. Ketika nolak di Iya ya. Iya, jangan gitu juga lah. TV kayak gitu. Ya ini juga bisa gitu coba. Enggak mau gitu. Ya, kan enggak mau. Enggak nurut. Iya. Kita juga pengen nunjukin sedikit tentang foto-foto dari bintang tamu yang kita undang. Oh, kita kayak gitu konsepnya ntar ada. Kepo gitu loh. Berarti besok Di segmen kita kepo sih gitu. Besok kita undang siapapun itu, kita telanjangin sosmednya juga ya. Oh iya. Jadi kayak kelihatan sebenarnya tuh kalau di sosmed dia kayak gimana sih? Kita stalking gitu. secara langsung ya. Tapi gue juga agak deg-degan. Tapi boleh request nggak sih? Apa yang harus? Enggak dong, kan lu udah publish, kan gue hostnya. Kan lu mau udah publish, tenang harusnya ya. Oke, mungkin dari tadi banyak penasaran kenapa sih ini ada laptop di sini selain buat si loopingan ini. Jadi kita itu sekalian mau kepo ada apa sih di ini sosial medianya bintang tamu kita hari ini. Nah, salah satunya yang paling gampang itu adalah Instagram. Kita lihat dari dulu dari bisa swipe up, bisa swipe up ya. Bisa swipe up itu, Jis. Nah, ini udah bisa swipe up dia. Moms of two kids, part of Queer Entertainment, iya. Of Miss Party Project, berarti ini lo kerja di sini? Miss Party Project itu usaha bisnis dekor gue. Jadi gue tuh hobi ngedekor. Jadi kayak dekor nikahan. Table setting. Ya. Bisa lah, tahun depan tuh bisa tuh Mbak. Tapi itu juga gue jalanin kalau ada temen yang Mbak gue mau ini gitu. Kita temen gak sih hitungannya? Udah lo mau nikah tahun depan ya? Udah temen belum tapi? Nah yaudah sama gue aja harga cincai. Based on budget aja. Ya gue percaya sama Based on budget, Jis. Moms of Traveloka Experience. Ambasadornya Simajiro. Gila. Keren banget. Ambasador. Simajiro itu tuh mainan anak dari Jepang. Iya, gue tahu. Ini anak gue yang jadi ambasador bukan gue. Rasanya apa tuh jadi ambasador ya? Ke Jepang gratis, say. Waduh. Oke, ini part of Smart Moms ID ini apa? Smart Moms ID itu Mama komunitas pintar, ibu-ibu. Oke. Komunitas moms muda. Jadi maksud gue gini loh, kenapa gue banyak tergabung di komunitas ibu-ibu? Karena biar tidak melupakan jati diri gue sebagai ibu. Karena kan maksudnya gue kerja di lingkungan anak muda semua nih. Mau nggak mau kan pasti pemikiran gue juga jadi kayak bawa muda terus gitu. Tapi gue biar ngimbanginnya, gue tuh ikutan komunitas ibu-ibu gitu. Jadi kayak tetap remind gue tuh ibu loh gitu. Jadi kadang ada sharing sama ibu-ibu gitu. Benar. Ibu bisa daftar di sini semua ibu. Lu mau daftar? Bisa. Aja ada DM. Yuk. Udah kan. Ya sih ganggu ya. Enggak apa-apa. Lanjut. Nih kita lanjut. Kegiatan. Emang lu suka masak ya, Kak? Iya. Masak tuh hobi. Ini keluarganya Kafe, kita lihat dulu satu ya. Ini yang tadi suaminya. Rambut palanya, Mak. Lu lihat pala suaminya sama anaknya sama. Iya. Mantap. Kalau biasanya anak cewek sama anak bapaknya miripnya ya. Kalau ini enggak. Anak ini cewek sama ibunya. Cowok bapaknya ya. Lucu. Mantap. Tuh, dia jalan-jalan mulu ya, Kak. Masak, lo paling suka masak ya? Iya, itu hobi. Lu lihat tuh, masakan selalu di slide tengah lu, Jis. Kalau lu pahamin dari atas, Jis. Oh iya bener juga ya. Karena itu menandakan gue tuh konsisten. Oh iya. Berarti lu tiap hari masak, Kak? Iya. Demi fit Instagram gue ya. Iya juga ya. Aduh, ini gemes banget. Kim sama King. Oke. Ini semuanya keluarga ya, berarti kamu memang family first ya? Iya. Emang ada yang family tuh nomor 2 tuh ada Jis emang Jis? Ada.
Oh itu tuh Jis, di net tuh Jis. Oh, nah ini net. Oh, Kanan. Net. Oh. Ini waktu lo megang program Tonight Show. Hari terakhir Tonight Show. Lihat captionnya dong. Hey, Tonight Show Net, terima kasih sudah memberikan warna di perjalanan karir. Aku selalu bekerja di Net. Program pertama yang pernah aku pegang. Setelah senang, rating bagus, rating drop, ide mentok, ya harus lah. Baca sendiri ya. Oke, gile. Coba gue mau lihat keseruan selanjutnya. Slide-nya ya. Oh. Nah ini berarti ini timnya ya. Nah, lihat ya, gue masih muda banget. Ini baru anak aku lah. Oh ini Gue yang mana coba? Itu yang nggak kerudung. Kerudung ya. Iya belum. Oh dia masih. Setnya juga masih set lama. Iya masih silver ya. Nah ini Ini waktu apa nih, Kak? Tonight Show with Sama Mr. Jokowi President, ya? iya, Iya, jadi Oh sama iya Jokowi. Gitu. Nah ini waktu Asian Games. Jadi ngeliput Tonight Show. Goks. Interview Mas Tama. Oh ya, preview gitu ya. Tayangan. Ini apa? Pantau Ini terus. waktu Asian Games juga datang ke Tonight Show. Oke. Terus kalau Ini yang paling seru waktu di syuting di Korea. Korea. Ini ada Ajis ya? ada aja kan aku Nih. Korean lovers Iya. banget, kayak Anyang Haste ya. Iya. Iya. Sayang sana aja ya. Ada, yuk next. Wis. Ini yang masuk Tonight Show ya. Masih Tonight Show. Ini terakhir. apa Oh ya? ini hari terakhir lo Hari yang terakhir. Oh ini hari terakhir banget nih. Ini terakhir banget. Tuh timnya banyak banget kan? Iya. Iya. Tim Ini Tonight satu Show program. sama tim di Kui itu lebih banyak. Tim Tonight Tim Show. Tonight Show. Itulah TV. Itulah TV. Itulah TV. Tapi dari tadi kan banyak banget tuh agenda-agendanya. Kalau di compare dengan Kui ada nggak program yang Iya. terbaik versi lo di Kui yang telah lo syutingin sejauh ini? Program terbaik. Iya. Apa ya? Program terbaik di Kui itu ya pasti pengalaman gue adalah Semprot. Karena kan maksudnya ya gue hari pertama masuk langsung diajak syuting Semprot pasti kan gitu. Jadi ya gue merasa ya Semprot jadi programnya Kui dan gue merasakan itu beda-beda tipis ketika gue mengalami syuting Tonight Show, ngebangun Tonight Show, maksudnya ya dengan host-hostnya yang udah sangat bonding dengan kru gitu dan host-hostnya juga into sama konten gitu. Jadi kayak ini gue kayak menemukan sisi Tonight Show yang lain ya di Semprot gitu. Itu sih. Nah tadi kan programnya tuh. Episode Sekarang terbaik. kalau episodenya. Episodenya pasti episode terbaik menurut gue ya episode yang baru-baru ini yang Reza Arab. Oh lagi trending soalnya ya. Karena maksudnya ya episode terbaik dalam artian gini loh, yang harus diakuin maksudnya ya dengan adanya bulan puasa, terus udah gitu Lebaran gitu, banyak waktu libur kan, jadi maksudnya ya ketika udah masuk bulan Juni ya Yuk, kita ribut sama-sama lagi yuk gitu ya. semangat lagi yuk bisa Coba yuk lihat gitu. trending berapa sekarang, Jis. Trending lagi gitu dan gue happy gitu maksudnya ya terima kasih loh semuanya ya itu. Wes siap. Udah menjalankan. Siap mbak. Kita akan lihat nih detik ini trending berapa? 15. Tuh kan 15 nggak apa-apa 15 gitu. Gila. Yuk bisa yuk. Itu kan berarti kan ada Jangan di skip semangat ya. lagi gitu. Lumayan nih. Masalahnya. AdSense. Ya, tapi hair vibe juga sih gue lihat. aja dulu gitu loh, lumayan. Ya ini mau brand mana lah atur ya. Ikhlas ya. Ikhlas. Mau brand mana juga. Lo setuju nggak? Setuju. Ini jadi Jadi Gak apa-apa. iklan. nggak apa-apa belum ada iklan masuk ke sini di sini Lo dulu. lihat. Kelihatan kali ya karena yang punya laptop kan lagi diet gitu jadi iklannya diet semua. Itu kan laptop lu ya? Laptop gue. Iya ya. Iya. Beda lo iklan lo sama iklan gua. Gak di skip lo sama dia beneran. Emang AdSense kak. Kan buat kembali ke kita juga. nah, kalau lu episode apa, Jis? Kalau lu, Jis? Kalau gue episode terbaik sejauh ini berarti ya? Iya dong. Gue tuh ada semprot dulu episode bareng siapa namanya? Aduh, yang Skip tatoan. Febian. Tatoan. Yonglex pertama kali ke Kuy. semprot. Oh, ke Semprot. Kan gue sebenarnya adalah orang yang sebenarnya gak begitu suka sama Yonglex. Iya. Ih, ini orang apa sih gitu loh. Pas Ah. ngelihat dia terus dia nyeritain perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya, terus dia juga ternyata orangnya pada saat ngobrol tuh kayak oh ada isinya juga ternyata dan gue kayak baru sadar ih
Gila Yonglex. Keren banget ternyata. Gitu. Iya, dan gue tuh langsung kayak, oh kenapa orang-orang bisa suka sama Yonglex karena gara-gara itu gitu loh. Dan itu adalah menurut gue kayak, gue suka dah kayaknya sama dia sekarang. Ngerti gak sih? Apalagi yang inisiatif dia iya, dia ngeluarin minuman. Pas in frame bikin dia ngeluarin minuman terus kayak langsung bonding sama hostnya kayak dia ngeluarin minumannya dari plastik, Mbak. Bener-bener orang-orang kayak pada minum abis dan kayak itu gue kaget sih kayak anjir Yonglex keren banget gitu loh. Itu menurut gue salah satu episode yang sejauh ini gue udah syuting dan gue suka. Iya. Semua ya. Gitu. Lo? Kalau gue episode Bali sih. Karena iya. Karena lo ke Bali. Bukan, Bang. Itu ini baru kode ya buat manajemen ya. Biar ke Bali lagi ya. Gak apa-apa sih. Harusnya gue tadi bilang episode Lombok ya, biar gue ke Lombok lagi. Boleh. Enggak, karena kalau di situ gue mikir semprot baru kali itu kan eksekusinya cuma 3 orang nih. Udah 3 orang dikasih challenge-nya syuting di pinggir pantai. Udah gitu konten utama kita ngobrol. Iya. Aduh, gue udah males banget tuh pas syuting kok pinggir pantai ini audionya apa kabar? Angin, guba-gubu gitu ya. Nah, gue ada tuh momen-momen yang gue konsul lah sama orang kantor lama gue, harus sewanya alat apa, nyetingnya gimana, konsul ya alhamdulillahnya gue bisa dapat kualitas audio tuh yang ya clean lah, maksudnya walaupun ada angin tapi clean. Ya itu makanya ada pepatah ya. Di balik keterbatasan ada jalan keluar. Ada yang terbaik gitu. Dan sama jangan lupain teman-teman lama lu yang mungkin lu bisa konsul, bisa apa itu sih. Gue nilainya di situ ketika udah gue nanya. Gitu. Sama, gue juga gitu sih. Maksudnya ya pastilah teman-teman lama tuh selalu di-keep gitu. Benar. Iya, gue setuju. Ya apalagi teman-teman lama, ya mungkin teman lu yang di net yang katanya udah ngelebar kemana-mana kan. Kemana tuh bisa jadi link yang sangat bagus. Coba di mentionin tuh yang handle Melvin temen lu kan? Iya, di Andre Taulani. Ntar siapa tau bisa kesini. Siapa lagi? Andre Taulani ada siapa aja? Agung juga ya? Agung juga temen gue. Terus ada di tema. Di tema sih Tema. temen gue semua sih kebetulan. Kebetulan ada semuanya kayak temen gue. Berarti nanti kalau di tema Mataulani sini kita ngobrol. Itu yang terdekat terus. Apalagi sebenarnya ada juga di TS Media. Gue punya teman di TS Media. TS Media tuh Luna Maya dan ya itu. Terus gue juga punya di WOW TV. Iya. Itu gue kenal. Sama Day. WOW. Terus di Rans. Ada Kang Purwa. Ada finance-nya dulu di net gue kenal. Iya. Gitu ya, maksudnya ya? sekarang tuh dunia broadcast ya karena itu tuh lagi gitu orangnya. Jadi maksudnya ya selagi maksudnya ya kalau untuk lo pindah kemana-kemana kan itu udah jalan pilihan hidup lo ya gitu. Tapi maksudnya ya tetap jaga silaturahmi aja sama pertemanan gitu. Karena ya kita pasti akan muter-muter lagi saling butuh gitu. Iya, udah gitu kan YouTube juga nggak jauh-jauh dari kolaborasi kan. Betul. Nggak ada tuh kita kubu-kubu gitu. Makanya kita pengen ngajak teman-teman yang lain buat nanti bisa datang di si DBL ini. Keren banget loh Ajis bridging-nya loh. Keren banget bridging-nya. Gak salah kan? Untuk closing pas banget ini. Padahal ya minggu lalu gue bilang gue punya program baru apaan pokoknya hostnya harus Nanda Majis. Aduh Kak, astagfirullah gitu kan. Langsung pada shock gak mau. Ternyata sekarang episode 1 sangat menikmati ya. Enggak, gue tuh sangat tidak menyukai suara gue ada di video atau di audio gitu kayak gue jijik saat suara gue. Tapi gimana setelah 30 menit ngobrol mulai nyaman? Kok ya pengen terus gitu loh, gak bener aja terus gitu loh karena karena ternyata emang passion gue ngobrol ya. Iya. Kayak biar ada cuannya yuk sponsor bisa masuk kok. Ini logo masih kosong nih. Nah ini juga masih ini boleh buat teman-teman. Ini juga. Yuk. Iya tahu UMKM ya kita ngebuka banget UMKM. Ya. Nanti yang mau kirim-kirim bakso aci gitu nggak apa-apa lah. Nggak bisa bayar yang penting misalnya produknya kirim ke kita aja kita cobain. Nanti kita review. Semoga ini obrolan hari ini ada isinya ya. Enggak yang ngalor ngidul doang gitu loh. Nah sama ini nih. Semoga. Dan mudah-mudahan juga bisa nextnya juga aku pengen banget sih ngundang tim kreatifnya. Siapa mbak? Tim kreatifnya Tonight Show Premier. Oh iya bisa juga kan dia baru. Teman-teman saya. Teman-teman kita. Boleh. Ya kan nanti ya datang. Pokoknya segala belakang layar orang-orang dia di balik layar apapun tuh media mau YouTube mau TV kita sikat sini ya. Iya, makanya atau kalian juga bisa komen di komen kita kira-kira siapa lagi sih yang harus kita undang yang bakal penasaran sama di balik layar siapa gitu, di balik layar Gofar Hilman. Film juga kali seru ya. Pik siapa misalnya yang mungkin gak kejangkau banget nih. Kan kalau Rans mah kayaknya udah ketahuan banget gitu apa namanya belakang layarnya. Siapa yang penasaran banget
misalnya di balik layarnya YouTuber ada tuh di narasi. Jawa tuh, yang di Jawa yang Tapi modifikasi kalau motor. kita bahas di balik layar keuangannya juga seru tau Yuk. Nanda. Hah? Iya nggak sih? di balik keuangan trans. Gak kompak ya. Oke, memanggilnya gimana ini? Oke, kita tutup aja dengan hamdalah kali ya untuk episode kali ini. Dan- Kavia, ada yang mau Alhamdulillah. sampaikan terakhir? Ya semangat terus buat teman-temanku, buat seluruh kru. Kayak mau pamit ya doanya ya. Coba Enggak dulu dong, kata-katanya. enggak dong. Justru ini karena baru memulai makanya Ya, semangat buat menyemangati kita, gitu. gitu. Iya, Ya jadi semangat terus. Nah terutama buat kalian yang belum subscribe, subscribe cus. Gila, Karena gila, jumlah gila, subscribe gila. dan views menentukan masa depan kuy. Iya bener. Kalau pengen kita masih nah, udah. Oke. Thank you Kavia. Tar lu dong, nih foto Apa dulu sih? nih, Oh, titipan. ada gimmick Foto ada gimmick ya? Di ini Pak, di Buat ditempel di sana. Hall of Fame. Foto berdiri di sini Mbak Fianya. Oh by the way ini kita dapat kamera ini dari Tuh, Tema Indonesia. respect. Thank you Gua pakai. Tema Thank you, Tema. Indonesia. Kita Ini manfaatin. pakai loh. Kita foto Ah. aja bertiga. Oh iya. Difotoin sama videografer. Enggak harus in frame tangan lu, gue pengen enggak. Tahu sini. Gue agak geser ya. Ini nih seadanya ya? Gue nggak kelihatan. Iya. Atur aja. Apa? Enggak, gue mau apa-apa. 2. Goblok dikrek-krek dulu dong. Aduh, kering nih gue. Itu udah belum? Pengen top. Dah. Tuh. Apa-apa. Gak apa-apa. Keren ya. Thank you. Itulah campers kita. Nanti ada bloopersnya ya. Di Diko endingnya tuh itu. bloopers. Thank you buat sobat kuy yang sudah nonton DBL. Nanggung tuh ya? Saksikan Najis, Nada dan Ajis di DBL selanjutnya. Gak enak banget ya closingnya. Gak apa-apa, gue terima kok. Akhirnya gue terima juga. Ya udah. Oke. Lo tuh gak ada ya apa sih? Udah ya. Dadah. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian, gua kapan? Ya udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.